Today is going to be a great and fulfilling day. I greet today with calmness and confidence. I am healthy, happy, and secure. I have everything I need to solve any challenges that arise. I am beautiful, strong, and powerful for all that I have, all that I am, and all that is. I will make good choices all day using my inner wisdom. I inspire those around me. Today, wonderful things will unfold before me. I inhale confidence and exhale doubt. I believe in myself with every fiber of my being. I greet the morning sun, knowing that wonderful opportunities lie ahead of me. Today will be a beautiful adventure. I am both whole and complete. I feel positive in every cell of my body. Good things will come easily and freely to me. Today will be a perfect day. I am becoming better every day. Today, I will attract a deeper love and appreciation for myself. I choose to fill myself with positive joy. My mind is filled with positive and nourishing thoughts. I can handle anything that comes my way. My life is filled with success and love. I am limited by nothing and have unlimited potential. I choose peace and harmony as my way of life. Good things will flow into my life today. Today, I will attract success, abundance, and well-being. Everything is going to work out to my highest good. I am in full control of my life and enjoy every aspect of it. My day is filled with love and prosperity. I am imaginative and my creativity flows endlessly. I am at peace with the world. My relationships with those I love are constantly strengthening. I wake up every day with a deep sense of peace and love. Wonderful things will happen to me today. My body is vibrant and healthy. I welcome today with open arms. I start every day off on the right foot. I will spread and attract love everywhere I go. I have total confidence in my ability to achieve. I am an unstoppable force capable of achieving anything. I look forward to the excitement and joy that today will bring.
Halo, selamat pagi teman-teman. Semangat pagi ya teman-teman. Bagaimana setelah mendengarkan video tadi? Semoga semua punya pikiran positif dan semangat untuk dapat menolong banyak orang. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ita Kusuma. Saya seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai satu orang putra. Terima kasih pada sistem yang kembali mempercayakan saya sebagai MC pagi ini. Teman-teman, saya mau bersyukur ya karena sampai saat ini masih diberi kesehatan yang baik dan bisa beraktivitas. Teman-teman, saya itu sejak kecil gemuk ya dan saya nggak pede. Saya berusaha untuk menguruskan badan saya. Saya sudah mencoba berbagai macam produk yang menjanjikan badan saya itu kurus. Dulu tuh saya cuma pikirannya kurus, kurus, dan kurus ya. Tapi saya harus terus-menerus mengkonsumsi, kalau enggak badan saya itu gemuk. Saya tahu teman-teman, kalau gemuk itu sebenarnya sumber penyakit. Dan dulu saya itu cuma taunya kurus, saya nggak tahu kalau gemuk itu sumber penyakit. Saya bersyukur loh bisa mengenal TR90 dan saya bisa memakai program TR90 ini. Saya nggak perlu pakai produknya itu seumur hidup. Dan saya hanya cukup pakai 3 bulan. Bukan cuma saya kurus, tapi saya itu benar-benar mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Nah, setelah saya mengkonsumsi TR90, saya tidak rebound. Karena apa? Di sini saya diajarin pola makan yang benar. Teman-teman, kita bersyukur loh. Topik pagi ini tentang diet tanpa rebound. Gimana caranya ya? Mau tahu nggak gimana caranya? Nah, speaker kita pagi ini seorang ibu muda yang cantik, dikaruniai 2 orang anak. Beliau menyadari kesehatan itu penting. Setelah program sampai sekarang, beliau mendapatkan kesehatan yang diinginkan. Dan bonusnya badan beliau sampai sekarang itu bagus banget. Seperti beliau waktu masih muda atau mungkin lebih bagus ya dari waktu muda kalau saya lihat foto-foto before after beliau. Teman-teman, mau tahu rahasianya apa dan gimana sih caranya? Yuk, tanpa panjang lebar, saya panggilkan speaker kita pagi ini, Priscilia. Silahkan Prisil. Halo semua, thank you banget ya udah diperkenalkan ya Kaita. Em, ini gambarnya hari ini undangannya lucu banget ya. Dan ini mungkin ekspresi yang paling tepat waktu saya ketemu dengan TR90 ya, karena dengan saya yang posisinya gemuk begitu, tahu-taunya kayak ketemu Tiana itu tuh kayak hadiah doeng gitu. Wow, keren sekali. Bisa merasa kayak benar-benar kayak berbintang-bintang gitu. Thank you banget untuk sistem untuk hari ini. Saya akan bawakan sebuah sesi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Priscilia. Ini saya. Saya usia 42 tahun. Saya single mom. Saya punya 2 anak. Sebelum kita mulai sesi ini, kita mulai dengan rasa unconditional gratitude ya. Apa sih unconditional gratitude itu? Bukan cuma sekedar mengucap syukur aja ya teman-teman, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Dengan apapun yang kita alami, mau itu baik, mau itu buruk, itu tetap kita merasa bersyukur. Kadang-kadang tuh nggak gampang ya teman-teman ya. Karena kalau kita lagi happy, pasti kita akan bersyukur, bener nggak sih? Tapi kalau misalnya kita lagi mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan gitu, nah disitulah apakah kita bisa tetap mengucap syukur. Karena sebenarnya mengucap syukur itu adalah rasa yang membuat kita apa ya? Kita bisa berbahagia dengan kita mulai mengucap syukur. Nah, teman-teman, kalau saya ditested itu ya, benar-benar tested itu uh, adalah kejadian ini waktu suami saya meninggal. Terus terang pas banget nih teman-teman, bulan ini nih peringatan meninggalnya suami saya di 5 tahun. Jadi beliau itu meninggal tanggal 16 Oktober nih, berapa hari lagi ya. Jadi saya tadinya saya nggak inget-inget, baru ngeh, oh ya udah tanggal segini nih, ini bulan Oktober. Melau-melaunya gitu kan, mulai inget lagi, waktu itu begini-begini ya, sedih juga nih. Tapi saya lagi inget-inget ya teman-teman, belakangan ini nih sering banget dapet quote soal ini, soal hidup itu memang nggak mudah teman-teman.
kalau jadi saya nih, kayaknya bakal ngalamin, aduh ini hidup pahit banget gitu. Kok gue udah harus jadi ibu tunggal, ngurusin anak, gedein anak sendiri. Ini hidup susah sekali ya gitu. Bisa saya teman-teman untuk menjadi orang seperti itu. Tapi hidup itu kan selalu pilihan ya. Kita mesti memilih, kita bisa memilih mau jadi bahagia atau mau jadi sedih terus. Dan dengan peringatan meninggalnya suami saya ini juga, saya mesti milih, saya mau nyemplung lagi di kubangan, sedih-sedih lagi, atau saya mau tetap susah sih, tapi saya melihatnya ke depan untuk fight dengan anak-anak saya gitu. Karena hidup itu selalu pilihan. Jadi walaupun susah, kita harus memilih. Mau susahnya yang kayak apa? Kalau saya, akhirnya saya memilih untuk tetap unconditional gratitude. Mulailah mengucap syukur. Terus terang banget nih teman-teman. Saya sih bersyukur ya, saya juga ada di lingkungan ST yang selalu suportif ya. Jadi membuat saya pelan-pelan saya berubah menjadi orang yang lebih positif. Dan saya akhirnya sampai sekarang di titik ini nih, saya benar-benar bisa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang saya alami, saya percaya bahwa semua terjadi untuk alasan yang terbaik buat saya. Setuju nggak teman-teman? Coba boleh ketik, saya juga mau mengucap syukur. Saya mengucap syukur gitu untuk hidup saya. Teman-teman bisa ngomong itu untuk menguatkan diri teman-teman sendiri bahwa emang hidup kita itu eh, indah ya teman-teman, dan kita dengan mengucap syukur kita akan menjadi bahagia. Nah, kalau saya terus terang yang membuat saya bersyukur adalah dengan kejadian ini suami saya meninggal, saya jadi sadar satu hal, ini adalah turning point buat kesehatan pribadi saya ya. Jadi waktu itu saya gemuk. Ini kalau nggak kelihatan sebenarnya saya gemuk sekali teman-teman. Jadi dengan meninggalnya suami saya itu saya sadar ada satu hal yang penting banget dalam hidup, yaitu kesehatan. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa tuh teman-teman buat melakukan apapun. Pernah nggak sih teman-teman tuh sakit sampai nggak bisa bangun dari ranjang? Saya tuh pernah. Ini teman-teman lihat ya, list penyakit saya ini banyak banget kan. Iya, saya dulu gemuk banget bener anak tuh. Jadi saya itu penyakitnya banyak, kecil-kecil tapi bejibun gitu. Jadi saya tuh udah sakit mah, udah GERD itu dari kuliah, udah kenyang bolak-balik dokter, dan itu berhubungan juga dengan flu yang tiap sebulan sekali itu saya flu. Lalu saya punya fatty liver, dan ini baru diketahui waktu nggak sengaja saya tuh vertigo teman-teman. Nah ini yang saya bilang, saya vertigo, saya nggak bisa bangun dari ranjang, dan itu beberapa hari sampai akhirnya seminggu pun vertigonya masih suka nongol. Akhirnya saya pergi ke dokter, di pingpong pula. Jadi ke dokter pertama ke THT karena kan seumur hidup saya flu terus ya. Jadi ke THT dicek, oh, enggak ada sinus Bu. Oke, dilempar lagi ke internis akhirnya saya di USG, dan waktu di USG tuh baru sadar saya kalau saya tuh gemuk sekali karena dokter bilang, ibu ini perutnya lemaknya tebal banget, saya nggak bisa ngintip katanya gitu. Saya pikir bercanda, tapi ternyata benar teman-teman, karena dia tuh mau cek USG perut saya tuh sampai kayak diulek-ulek ya. Nah, itu di situ saya baru tahu bahwa saya sudah ada fatty liver. Nah, terus terang saya juga ada back pain, itu udah kayak apa ya, pengalaman semua orang mungkin ya kalau gemuk ya. Saya back pain sampai ke kaki, sampai ke leher. Waktu itu leher saya tuh kalau saya jalan ya dia bisa bunyi-bunyi teman-teman, cetik cetik cetik. Ngeri nggak? Saya aja nggak tahu itu apaan. Saya waktu itu sampai tanya sama si suami saya, masih ada waktu itu dia ya. Saya tanya, lu denger gak nih kalau gue jalan nih bunyi loh, cetik-cetiknya. Dia bilang, iya denger. Kok ada bunyi sih, nggak tahu apaan gitu, aneh banget kan. Lalu saya juga ada kesemutan tangan, saya migrain hampir setiap hari teman-teman, hampir setiap hari itu saya migrain. Lalu saya tidur juga ngorok. Saya pikir itu suami saya bohong-bohong ya, mau isengin saya doang, tapi ternyata someday satu hari mbak saya lewat depan pintu katanya, Bu, saya kemarin lewat, Ibu ngorok kencang banget katanya gitu. Saya baru sadar, hah, masa sih beneran ngorok ternyata teman-teman. Dan itu ternyata semua connect kemana? Ke lemak. Lemak saya yang tinggi, saya yang gemuk itu bisa menyebabkan memang penyakit-penyakit ini teman-teman. Mungkin dari teman-teman udah ada yang ikut ngerasa nih, ada yang kolesterol lah, ada yang gula darahnya jadi tinggi, darah tinggi, terus stres, lalu ada mengalami menstruasi yang tidak lancar. Itu banyak sekali teman-teman. Ini hanya beberapa dari
bukan penyebab, akibat dari tingginya lemak. Masih banyak lagi. Dan di sini saya dari kejadian itu ya saya bisa sadar satu hal. Memang harta itu bisa dicari. Kadang-kadang kita kan disuruh misalnya ayolah program, enggak mahal, atau enggak aku nggak mau keluarin uang. Coba misalnya kamu harus sehat, kamu cobain misalnya minum ini minum itu, enggak aku nggak mau keluar uang lagi. Tapi teman-teman sebenarnya kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Karena apa? Badan kita ini adalah satu-satunya yang kita punya, teman-teman, dan kita bawa terus sampai nanti waktunya kita dipanggil Tuhan. Harta itu bisa hilang, kita bisa cari lagi kalau kita sehat. Tapi teman-teman, kalau kita nggak sehat, kita terbaring di ranjang gitu, nggak bisa bangun, nggak bisa kerja, apakah kita bisa bisa dapat uang untuk apapun itu keperluan kita? Jadi kesehatan kalau udah hilang, teman-teman, mau semua uang kita habisin, kalau kita udah nggak sehat, nggak bisa lagi, teman-teman, didapat. Disitulah saya mengucap syukur ya, karena udah bisa sadar segera gitu. Lalu akhirnya saya coba ngurangin berat badan. Ini mungkin teman-teman juga banyak kali yang udah coba-coba ya. Coba teman-teman udah coba berapa macam dari yang saya tampilin di slide ini. Coba mungkin ada yang 3, ada yang 4. Kalau aku sih, saya tuh cuma pernah olahraga, iya. Karena dari dulu tuh saya atletan lah ya. Dari SMA tuh atlet volley gitu. Terus saya ikut dance. Jadi kan banyak bergerak ya teman-teman ya. Nah, jadi berusaha dari situ aja, tapi ternyata makin tua kok tetap gemuk. Kontrol makan saya juga pernah, sampai akhirnya sakit mah itu, teman-teman. Saya juga nggak makan, iya pernah. Terus saya juga pernah bulimia, teman-teman. Jadi waktu itu saya makannya banyak kan ya, jadi dengan makan banyak tapi saya nggak mau rugi, tapi saya nggak mau gemuk. Jadi gimana caranya? Akhirnya saya muntahin lagi. Itu nggak sehat ya teman-teman. Kalau ada yang bulimia, teman-teman bertobatlah, karena itu nggak sehat banget gitu ya. Lalu ini saya sering dengar nih teman-teman lain, ada yang suntik kurus, ada yang sedot lemak. Terus yang terbaru saya baru dengar ada yang bedah bariatrik ya. Jadi eh lambungnya dioperasi gitu. Terus terang kalau saya tuh cemen berat ya, cemen apa sih? Eh, Takut banget ya, takut banget. Jadi saya tuh nggak berani operasi-operasi. Kalau bisa yang simpel aja deh gitu, jangan sampai operasi-operasi, takut gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, saya baru dengar dari teman saya, ada lagi dimasukin kayak balon gitu di lambung supaya lambung kita merasa kayak kenyang terus. Bagaimanapun juga ya teman-teman, apapun itu metodenya, kalau buat saya memasukkan sesuatu ke badan yang kita nggak tahu itu apa, itu buat saya lebih baik nggak usah deh. Karena badan saya ini sebenarnya ya itu cuma satu loh. Kalau sampai dia kenapa-napa gimana gitu kan. Jadi saya akhirnya pada keputusan, aduh nggak bisa nih begini-begini. Nggak bisa kurus juga, tetap aja gemuk. Sampai saya diperkenalkan dengan Agelock TR90 System. Ini benar-benar satu-satunya yang berhasil membuat saya dari gemuk jadi kurus. Dengan metode-metode lain yang saya udah coba, nggak ada yang berhasil. Cuman ini doang, teman-teman. Keren banget, benar-benar keren. Nah, ini saya mau bahas sedikit tentang TR90 System ini. Kenapa sih TR90 itu beda dengan diet lainnya? Nih, saya kasih tahu. Yang paling pertama adalah karena teknologinya, teman-teman. Dia nggak kaleng-kaleng. Dia beda, kenapa? Sebenarnya di TR90 ini sudah dikembangkan oleh researcher-researcher yang kelas dunia ya. Jadi mereka udah penelitian dulu, ada uji klinisnya, dan ini terbukti bisa membantu metabolisme lemak. Lalu bisa membentuk otot yang bersih, lean muscle. Jadi itu bersih dari apa? Bersih dari lemak, teman-teman. Dan ada appetite control. Appetite control tuh kontrol nafsu makan. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah ini bukannya ini loh, kayak kontrol nafsu makan yang kita tahu pada umumnya ya. Kalau dulu saya sering dengar teman-teman saya bilang, gue tuh lagi program ini gue jadi nggak lapar. Itu tuh yang kayak apa sih? Kalau orang akupunktur ditaruh di kuping tuh ya katanya di unyang-unyang dikit jadi nggak lapar. Nah, apakah seperti itu? Enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya badan kita ini istimewa banget ya. Tuhan itu menciptakan badan kita tuh kompleks tapi
keren banget. Jadi begitu dia lapar, dia butuh asupan gizi, dia akan kasih alarm. Apa alarmnya? Yaitu dengan lapar. Jadi waktu kita lapar, kita harus makan. Tapi makannya bukan makan yang makan ciki atau makan apa lagi ya, makan gorengan atau makan keripik-keripik itu bukan teman-teman. Tapi badan kita beneran butuh gizi. Ingat gak waktu kalau SD saya ingat selalu ada 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidrat, protein, lemak, serat gitu-gitu kan. Nah, itu semua yang dibutuhkan oleh badan kita. Jadi di saat kita udah lapar, kita akan alarm, saya lapar, saya butuh makan. Kita makan, tapi begitu kita udah selesai makan, kita kenyang. Nah, itulah yang disebut dengan appetite control di sini. Kontrol nafsu makan, yaitu walaupun waktu kita udah kenyang, badan kita nggak craving lagi untuk minta makanan lagi. Itu dia kerennya si TR90. Kenapa dia beda? Karena ada teknologinya itu. Selain itu, ini yang membuat saya yakin banget ya, karena TR90 itu udah masuk ke pdr.net. Nih, teman-teman nanti bisa cari di Google, itu keluar. Kalau di search pdr.net itu adalah sebuah buku referensi online ya di Amerika dan dipakai oleh tim medis di sana untuk meresepkan. Jadi dia bisa mereferensikan TR90 kepada pasien-pasiennya karena sudah masuk ke sini. Ini terus terang dia tuh lebih tinggi ya dari BPOM di Indonesia ya, dan dia juga lebih tinggi dari FDR di sana, FDA di Amerika. Jadi saya yakin banget nih dengan dia bisa masuk ke sini, oh ini sampai bisa diresepin oleh dokter itu keren banget ya teman-teman ya. Tambah yakin. Ditambah lagi dengan adalah quality process 6S. Apa ini quality process ini? Ini proses di mana yang kita lakukan berulang-ulang dan ini tingkat tinggi banget ya teman-teman ya. Ini udah melebihi kayak obat-obatan kayak Panadol itu seingat saya cuma 4S gitu. Quality prosesnya ini udah 6S. Jadi begitu melewati dari proses ini nggak layak gitu. Jadi kita harus dengan standar yang tinggi ini baru kita bisa melaunching, mengeluarkan produk itu, baru dinyatakan aman lah gitu. Jadi saya yakin banget dengan quality proses yang ini dari mulai pemilihan bahan, pastinya premium dong. Sourcing bahan juga bahan-bahan itu ya teman-teman, misalnya kita ngomongin soal green tea gitu. Sebenarnya teh hijau yang paling bagus di mana sih? Oh ternyata ada di pucuknya. Terus dari sekian banyak teh gitu kita bisa pilih yang mana? Kita pilih yang terbaik. Yang terbaik harusnya ada di mana? Oh ternyata yang tumbuhnya di sini, di sini, di sini. Nah itulah gambaran ya teman-teman dari pemilihan dan sumber bahan kita itu. Kualitas bahan juga pasti diperhatikan. Lalu harus ada standar. Jadi setiap memproduksi kualitasnya tetap sama. Kalau nggak bisa mencapai standar itu tentu aja berarti fail. Harus dibikin lagi gitu. Lalu ada juga yang pasti dipastikanlah keamanannya dan studi klinisnya tuh pasti ada. Ini tambah yakin dong teman-teman, kenapa TR90 ini beda. Ini prosesnya aja udah beda teman-teman. Nah ini juga bahan-bahannya tuh alami semua. Dari ini coba teman-teman lihat ya, ini semua dari alam loh. Dan ini bisa didapat, sebenarnya ada yang gampang, ada yang susah. Tapi karena bahannya ini tersebar di seluruh dunia teman-teman. Bukan cuma di Indonesia doang gitu, tapi bisa sampai ada yang dari Peru, ada yang dari Timur Tengah gitu, semuanya ini tapi bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang comes from nature, dari alam. Lalu ada juga Tripshake nih teman-teman, ini benar-benar whey protein yang gampang diserap oleh badan kita ya. Lalu ada juga life pack nih teman-teman, lihat nih life pack isinya gimana nggak keren, coba ini semuanya yang dibutuhkan oleh badan kita dalam 1 hari. Coba bisa nggak sih? Saya aja waktu lihat bahannya ini, apa sanggup ya saya makan telur begitu banyak dalam 1 hari. Lalu makan vitamin C segitu banyak gitu dalam 1 hari. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi ini semua sudah disediakan di dalam life pack. Simple banget dan tujuannya tercapai gitu. Jadi bahan-bahan yang alami itu juga salah satu poin penting ya teman-teman. Dan kalau saya, lagi-lagi saya cerita ini karena saya orangnya makannya banyak banget dan saya suka makan. Buat saya makan itu adalah terapi buat stres ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada. Coba kalau ada boleh ya bilang
saya gitu. Jadi saya nggak malu sendiri ya makannya banyak gitu dan makannya harus enak gitu. Tapi ternyata saya rasa banyak orang yang mencari ini dalam diet. Waktu saya tahu dikasih taunya kamu teh nanti aja Prisil karena makannya itu nggak dikurangin loh. Kamu bisa makan banyak tapi kamu susut. Wah, kayak ini ya. Too good to be true kalau saya pikir masa sih kok keren banget saya makan banyak tapi susut tapi ternyata benar teman-teman. Ini lihat makanannya gini udah lumayan ya bikin lapar ya. Jadi variasi makannya tuh banyak teman-teman. Banyak sekali yang kita bisa makan dan rasanya enak-enak. Jadi kita makan banyak tapi kita susut. Wow, wow banget kan. Dan kalau misalnya kita ngomongin diet banyak banget yang ngomong kita harus olahraga. Kamu harus olahraga lah, jangan mager-mager aja. Nah, kita juga di sini itu juga menyarankan dengan TR90 kamu kalau misalnya bergerak lebih banyak itu lebih bagus karena badan kamu sedang membakar lemak. Kalau misalnya membakar kalori, membakar lemak. Kalau kamu bergerak lebih banyak, terus terang pasti hasil lebih bagus. Nah, olahraganya juga yang nggak usah yang sampai harus nge-gym. Kalau kamu bisa nge-gym itu bagus banget. Tapi kalau kamu nggak bisa nge-gym, nggak apa-apa. Lakukan yang bisa dilakukan di rumah, misalnya jalan sore, jalan pagi, lari sore, atau ini Tabata nih. Saya paling seneng kenapa teman-teman? Karena singkat. Saya tuh kalau olahraga nyarinya waktunya singkat. Kalau bisa 10 menit tapi maksimal itu saya happy banget. Jadi Tabata ini juga oke. Sebenarnya olahraga yang paling keren itu yang paling bagus sebenarnya apa sih teman-teman? Olahraga yang dilakukan. Kalau cuma teori, nggak mungkin itu punya efek ke badan kita. Benar nggak sih? Jadi asal melakukan olahraga itu udah oke banget. TR90 ini nggak minta yang neko-neko. Nggak harus berat-berat. Asal dilakukan aja gitu teman-teman. Oke? Lalu, eh, nah ini yang saya mau cerita nih. Sebenarnya karena ini pengetahuan yang saya rasa saya baru dapat waktu TR90 dan nggak nggak semua orang tuh paham soal ini. Jadi selama ini kita kalau ngomongin soal gemuk kurus itu kita selalu melihat angka timbangan, ya nggak sih? Coba padahal kalau kita lihat ya itu yang sebelah kiri sama-sama 55 kilo, yang sebelah kanan sama-sama 72 kilo. Tapi kita bisa lihat bentuknya kenapa berbeda. Ternyata ada lagi sesuatu di balik itu. Badan kita ini bukan cuma sekedar angka timbangan, teman-teman. Tapi yang penting ada lemak dan ada massa otot. Yang sebelah kiri kita bisa lihat itu saya berani jamin pasti lemaknya jauh lebih tinggi daripada yang kanan. Pastinya ya. Karena kalau misalnya lemak itu sedikit, dia akan menjadi shaping badannya seperti yang sebelah kanan. Coba teman-teman kalau yang baru diajak kemari ya, yang belum pernah naik timbangan omron, ayo hubungi deh yang menghubungi kalian ini yang mengajak naik timbangan omron biar tahu, oh sebenarnya komposisi badan saya ini berapa, lemaknya berapa, ototnya berapa. Dan bukan cuma angkat timbangan teman-teman yang keren, gitu. Yang keren. Bukan angkat timbangan doang yang menentukan. Jadi segeralah naik omron untuk mengetahui. Sebenarnya karena lemak versus otot itu, kalau kita punya otot yang lebih tinggi, itu bisa membakar lebih banyak kalori. Jadi bayangannya gini teman-teman, kalau misalnya kita gede di lemak, tentu aja yang dibakar sedikit tuh. Teman-teman bisa lihat kan di sebelah bawah yang dibakar berapa banyak kalori per satu lb itu 1 pon, seingat saya ya. Jadi kalau misalnya kita massa ototnya lebih tinggi, tentu aja yang dibakar lebih banyak. Gitu teman-teman. Jadi kenapa? Yang sebelah kiri itu pasti bakarnya lebih dikit, yang sebelah kanan pasti lebih banyak karena balik lagi si ototnya ini lebih tinggi. Kebayang ya teman-teman ya yang saya jelasin ini. Nah, ini ada faktor X nih teman-teman yang kita sering lupa dan kalau saya sih baru tahu waktu saya udah ikut TR90 karena badan itu yang sehat bukan cuma soal makan dan olahraga karena secara natural manusia itu akan mengalami penurunan massa otot setiap tahunnya. Jadi makin tua kita massa otot makin turun. Pernah dengar nggak teman-teman orang ada yang ngomong kok gue makannya sama kayak beberapa tahun lalu tapi sekarang gemuk gitu. Gue makan dikit udah gemuk. Olahraga padahal tetap jalan. Ya ini dia faktor X ya teman-teman karena
ototnya menurun sekian persen, sekian persen. Kalau teman-teman nimbang sekarang dibanding nimbang beberapa tahun lalu, itu pasti masa ototnya sudah berubah. Misalnya teman-teman nimbang sekarang, tahun depan juga kalau teman-teman tidak do something, tidak melakukan sesuatu untuk meningkatkan masa otot, pasti masa ototnya juga udah menurun. Karena itu natural ya teman-teman. Jadi sebenarnya gemuk itu adalah proses penuaan. Nih, dari kita lulus, dari saya melihat diri sendiri lah ya. Jadi waktu saya SMA tuh kurus ceking gitu, tapi kenapa waktu lulus kuliah tambah padat, waktu masuk kerja tambah gemuk, apalagi udah paling boomingnya itu setelah melahirkan gitu kan. Itu adalah proses penuaan. Makin tua kita, seperti yang tadi saya jelasin, masa otot menurun, kita akan secara natural menjadi tambah gemuk. Saya gambarin seperti badan kita tuh seperti mobil tua ya. Ini persis banget soalnya asosiasinya sama. Jadi badan kita tuh kayak mobil, makin tua di dalamnya kan ada mesin ya teman-teman. Kita juga punya mesin, mesin badan kita banyak loh yang di dalam kan. Ada organ-organ tubuh gitu, organ pencernaan. Nah, itu semua akan ikut menua. Dan kalau misalnya kita ikut diet-diet A, B, C, D, E, F, G gitu ya, makan misalnya ikut keto lah, atau misalnya saya mau coba ini suplemen A, B, C, D, E, katanya bisa coba minum obat A, B, C, D, E, makanin buah-buah ini, buah-buah itu, makanan ini, makanan itu. Itu tuh kayak kalau buat mobil itu kayak kita lagi isi bensin, isi ganti oli gitu. Walaupun olinya yang terdebes, yang termahal, bensinnya yang terdebes, termahal gitu. Sekarang apa sih yang paling mahal itu ya di atas ya Pertamax. Nah itu nggak bisa bikin mesin badan kita jadi bagus. Kenapa? Karena mesin badan kita mungkin udah turun mesin seperti si mobil tua ini gitu. Jadi apa solusinya? Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mengganti onderdil dalamnya. Mesinnya mesti dibenerin dulu. Bener nggak sih teman-teman? Nah, ini sama, badan kita tuh mesin dalamnya harus dibenerin dulu. Kalau enggak, hasil sama aja. Mau kita pakai apapun yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Kalau onderdil dalamnya nggak diapa-apain, nggak akan berubah, teman-teman. Itu sudah saya buktikan, dan saya percaya juga banyak teman-teman yang udah membuktikan. Ini contohnya nih, teman-teman ya. Perut saya. Jadi saya foto dari awal mula banget saya ikut program, itu gendut banget kan. Gede banget ya, teman-teman. Nggak heran itu fatty liver ya. Nah, begitu saya selesai program, itu underdeal dalamnya udah diperbaikin. Nah, masa otot naik. Ingat dong yang tadi saya cerita. Jadi masa otot naik, kalori yang dibakar makin banyak, makin lama saya makin kurus, makin lama makin shaping, teman-teman. Bukannya makin bisa balik lagi, enggak. Kalau kita udah pengganti dengan benar ya, underdeal dalamnya udah dibenerin banget, udah kayak rumah direnovasi, eh, udah nggak turun mesin lagi. Itu bisa jadi begini, teman-teman. Nah, ini saya punya testimonial. Teman-teman bisa lihat itu yang paling kiri waktu lagi gemuk-gemuknya. Saya jarang foto waktu gemuk karena saya merasa saya jelek. Jadi ini pas gemuk, aduh gila ya gede banget. Tapi setelah program saya selesai di 2019. Teman-teman bisa lihat ya, 2021 saya sekurus itu. Dan ini saya baru foto bulan Maret tahun ini. Kira-kira badan saya sama nggak sih teman-teman? Sama ya. Jadi saya merasa tidak banyak perubahan. Karena apa? Itu teman-teman. Karena mesin badannya udah diganti. Udah jadi talk lagi gitu. Kayak udah bisa running lagi. Nah, saya juga punya beberapa teman-teman nih. Ini teman saya dari kecil dia gemuk banget. Akhirnya dia cari saya, gue mau program. Lalu waktu selesai itu juga udah keren banget ya. Dari dia ini loh, pria 100 kilo ke atas. Waktu itu tuh beratnya hampir 120 kilo. Lalu setelah kelar program itu juga udah keren banget ya. Dan ini sekarang, kemarin saya minta dia foto, tolong dong fotoin, gue mau lihat lu masih ini nggak? Ternyata masih kok, masih sama. Dia itu sekarang udah happy banget karena beli baju udah bisa ukuran normal, nggak mesti ikut ukuran orang Amrik lagi gitu. Tadinya dia susah banget cari baju, dia bilang. Nah, saya juga punya lagi nih satu orang, ini udah AI udah tante-tante ya, udah, tapi cantiknya luar biasa. Dan saya bisa lihat ya, setelah selesai program itu tambah cantik.
tambah apa ya, tambah glowing gitu loh. Terus saya kemarin akhirnya ngobrol lagi, AI, boleh minta nggak foto ini? Oh iya, aku baru baru ini, baru ke luar negeri, aku baru ke Guangzhou nyari barang. Saya langsung kaget karena, wih, udah umur 60-an. Tapi cari barang loh buat buat ini, buat dijual gitu di luar negeri. Itu capeknya luar biasa loh teman-teman. Dan saya lihat, waduh, AI keren banget ya. Ini nggak berubah loh badannya loh. Tambah cantik, iya gitu. Kayaknya glowing banget. Dan dia benar-benar nggak rebound. Karena apa? Itu dia, mesin badannya udah berubah. Dan saya juga punya beberapa nih live sharer teman-teman. Biar teman-teman makin yakin ya. Dengerin nih ada loh orang-orang yang akan sharing tentang pengalamannya dengan TR90 dan no rebound. Langsung aja yuk kita panggilin yuk sharer pertama kita. Silakan Anda ke. Halo teman-teman semua, perkenalkan ya, nama saya Anneke, usianya sekarang 38 tahun. Background saya dulu bekerja di perusahaan F&B ternama di Indonesia, dan sekarang saya sudah jadi ibu rumah tangga, pindah juga, dan jadi ini sekarang saya mengudara dari Semarang ya, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya mau share sama teman-teman, sebelum ikut program, saya tuh udah upaya diet sendiri dari intermittent fasting, detox, ikut catering sehat, dan itu nggak ada hasilnya buat saya. Malahan tuh saya jadi lebih mudah kayak craving, terus laparnya berlebihan sama keleyengan karena kan kurang makan, makannya kan sangat dibatasi. Serta saya juga memiliki keluhan kesemutan setiap pagi, setiap hari itu pasti kesemutan kalau bangun tidur. Mau tangan, mau kaki, semua kesemutan. Nah, 2 mingguan nih setelah saya menjalankan program TR90, efek yang paling cepat saya dapetin itu saya udah nggak pernah kesemutan lagi. Setelah selesai program TR90, tubuh saya nih jadi rasanya lebih fit, lincah geraknya. Terus saya tes lab juga hasilnya menunjukkan kolesterol saya baik, tes asam urat juga baik, udah normal semuanya. Nah, bonusnya sampai sekarang itu kulit wajah dan badan saya tuh jadi lebih bersih, lebih putih kayak gitu. Nah, hal yang dulu sering saya dengar kan, nanti juga saya program kamu tuh rebound balik lagi kalau kamu nggak jaga makan. Banyak yang ngomong kayak gitu kan. Terus bahkan lebih gemuk loh dari sebelum program. Nah, puji Tuhan ya teman-teman, ini foto saya tuh baru sekitar 4 sampai 5 hari lalu saya kirim, itu badan saya ya segitu-gitu aja, malah lebih kurus dari setelah program ya, terus berprogres sampai saat ini. Dan saya juga dari diri saya juga masih mau terus menurunkan kadar lemak di diri saya. Dengan cara apa? Misalnya ya kita atur pola makannya di jam-jam yang udah teratur. Terus kita ngontrol waktu tidur, sesekali saya juga berolahraga ringan di rumah. Saya nggak member fitness dimanapun. Mungkin tadi kan Prisil juga suggest kalau bisa itu lebih baik. Tapi saya jelaskan bahwa saya dengan tidak rebound itu saya nggak member di mana-mana, olahraga sendiri sangat ringan di rumah. Terus tetap jaga makanan. Walaupun ada waktu-waktunya kita cheating. Di sini makanan enak-enak semua ya, di Semarang teman-teman tahu. Tapi tetap hasilnya juga sekarang saya masih di 58 kilo. Dan ini hasil setelah saya 2 tahun program. Sebelum program itu saya mulai di 73 gitu. Jadi keren kan teman-teman di CTR90. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu nih, yuk kita ikutan programnya aja. Karena memang bener banget nih, sehat itu utama, kurus adalah bonus. Itu bener banget. Tapi saya tuh sangat happy ya di sini, programnya cocok, terus juga lingkungannya mendukung, dan happy banget bisa join ke TR90, nggak salah pilih diet, dan ini berhasil untuk gaya hidup saya. Kalau saya bisa bertransformasi, saya percaya teman-teman yang lain juga pasti bisa. TR90 is the best buat kita semua. Thank you. Thank you Anneke, gimana keren kan? 2 tahun loh, no rebound loh. Makan enak-enak, dicaplok juga, tapi tetap kurus. Wah, saya juga senang. Oh, saya juga masih punya satu share lagi ya teman-teman ya. Langsung deh kita panggilin. Silakan, Rian. Oke, thank you Prisil. Morning semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rian, saya tinggal di Alam Sutra. Profesi saya sekarang sebagai entrepreneur di bidang properti. Saat ini saya berusia 42 tahun, teman-teman. Sebelum menggunakan TR90, saya ada banyak keluhan. Kadang tuh lebih cepat suka sakit kepala ya, pusing, terus mudah lelah. Sama langganan tuh sering sakit kalau itu. Flu lah, masuk angin, bla bla bla. Dan kemudian juga sejak saya mulai
bekerja ya dari 2004 sampai 2021 itu ada satu kenaikan tinggi badan yang slow but sure, yang signifikan. Saya udah coba ya teman-teman, saya olahraga tuh rutin sebenarnya, tapi ya coba diet, olahraga teratur, eh, tapi yang ada berat badan itu bukannya turun, malah dia konsisten naik terus ya. Karena apa? Sangat susah ya untuk kita bisa kontrol nafsu makan. Nah, untuk hal ini saya mengalami frustasi ya teman-teman. Akhirnya ya udahlah, pembiaran yang ada seperti foto saya sebelah kiri itu kurang lebih 100 kilo lebih teman-teman. Kemudian satu kali saya diperkenalkan program TR90, saya tunggu 1 tahun ya teman-teman untuk riset analisa apa iya bisa uh, nurunin berat badan, kontrol nafsu makan, bla bla bla. Akhirnya saya ambil keputusan di 1 Oktober 2022 itu saya mulai ambil program, ya udahlah cobalah untuk akhir tahun 2022 ambil program ini gitu kan, jalanin. Akhirnya apa yang saya lakukan dengan konsisten sesuai arahan coach saya, Feli, Prisil. Saya tetap lakukan pola makan bagus, olahraga, dan hasilnya wow, ternyata efektif banget teman-teman. Saya merasakan bahwa saya jadi kayak kembali lebih muda, badan lebih bugar, segar, terus yang pasti lemak saya berkurang, terus lingkar pinggang juga berkurang. Senang banget dan makin semangat lagi kerjainnya, lakukannya. Bonus saya jadi lebih sehat, lebih langsing. Nah, untuk sampai saat ini saya sudah jalani pola makan sehat itu selama 1 tahun sampai 30 September kemarin. Ada sih beberapa waktu itu mengalami kenaikan ya teman-teman, berapa kilo, teman balik lagi benerin gitu pola makan, dan wow, dia cepat tuh bisa bisa kembali normal gitu. Teman-teman, itu yang luar biasa dari teknologi dari DMNT ini ya, seperti tadi Priscil sampaikan. Jadi saya tetap konsisten makan sehat, protein setiap hari, nggak pernah enggak, putih telur jalan terus, dan menjadi hobi, jadi kayak hidup, terus tetap olahraga, lakuin semuanya dengan sukacita ya, dengan happy, dan saya memilih ini jadi satu gaya hidup ya buat buat saya gitu. Uh, nggak nggak rugi banget ya teman-teman. Jadi saya encourage ya buat teman-teman semuanya yang belum ikut untuk segera ambil. Jadi ini investasi buat kita, buat hidup kita jangka panjang. Luar biasa TR90 efeknya, saya benar-benar rasakan benefitnya. Ingat ya, penundaan itu sama aja kerugian. Kita hanya keluar beberapa belas juta, tapi keuntungannya kita sehat, kita jarang sakit, kita nggak ke rumah sakit, itu udah untung namanya. Nah, itu yang saya alami, luar biasa. Thank you buat para mentor, buat TR90, luar biasa. Semangat semuanya, pasti bisa. Thank you. Thank you banget, Rian. Nah, teman-teman, udah denger lagi ya, ini satu orang lagi bukti nyata no rebound setelah 1 tahun. Terus ini saya juga mau cerita, ini ada Cakra, dia usia 34 tahun. Dia juga waktu mulai program di 100-an kilo juga, teman-teman. Cuma dalam 3 bulan itu udah langsung turun sekitar 12-an kilo ya. Lalu setelah 2 tahun ini no rebound loh teman-teman. Teman-teman akan shock, sekarang beratnya adalah di 79 kilo. Keren banget nggak? Keren banget. Kenapa teman-teman bisa begitu? Karena yang tadi saya bilang, TR90 itu mengubah mesin badan kita. Jadi ngebul lagi, bisa bakar lagi lebih banyak, bakar terus, akhirnya bisa jadi 79 kilo. Keren banget gak sih teman-teman? Keren banget ya. Nah, saya tadi udah dengar beberapa teman kita ini menceritakan tips dan triknya ya. Nah, ini saya mau spill biar teman-teman juga bisa no rebound seperti kami semua ini yang tadi teman-teman lihat. Yang pertama, kalau teman-teman sudah mulai melakukan, sudah terjun mengambil program TR90, yang pasti kita harus sabar dan trust the process. Karena kita menggemuk aja itu proses ya.
dalam bertahun-tahun kita tambah melar, kayak tadi Rian bilang dia pelan-pelan tapi pasti. Nah, sama itu saya yakin banyak orang juga merasakan pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan menggemuk, pelan-pelan menggemuk. Sama teman-teman, untuk mengurus juga semuanya butuh proses. Pasti ada waktunya dan semuanya pasti berjalan dengan baik gitu. Asal apa? Kita kerjakan dengan baik dan maksimal. Jadi semua yang kita sudah ketahui, semua yang kita tahu kita harus lakukan, itu harus dilakukan dengan baik. Jadi dengan kita melakukan dengan baik, yang terbaik saya yakin itu hasil tidak akan berbohong ya. Usaha itu pasti menyempurnakan. Dan nih saya ingetin lagi nih, TR90 itu waktu kita memutuskan ikut program, itu teman-teman dapat free coaching 90 hari dari coachnya teman-teman yang sudah mengajak. Jadi saya nggak rekomen banget ya, kalau teman-teman misalnya tergoda dengan mau cari di marketplace lah, kok di situ murah ya, kok di sini lebih murah. Teman-teman, saya nggak yakin kalau teman-teman beli di sana, teman-teman bisa susut. Kenapa? Karena TR90 ini spesial ya buat teman-teman. Kita badannya berbeda satu sama lain, bener nggak? Metabolisme saya dengan metabolisme teman beda-beda. Lalu semuanya yang saya alami mungkin teman-teman nggak alami, tapi mungkin yang teman-teman alami ada lagi nih, ada kejadian khusus yang saya butuh penanganan khusus. Itulah fungsi coachnya teman-teman. Mereka secara personal memantau progresnya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada, kita bisa lihat nih, kayak misalnya, wah ini kurang maksimal, kita bisa tambahin ini. Oh yang ini udah oke nih, progres kamu udah bagus banget, keep on going. Kita juga bisa jadi cheerleader kalian di saat udah, aduh aku udah bosan banget, Teman-teman punya personal cheerleader loh, itu coach ya teman-teman. Jadi carilah coach yang di ST ini sebenarnya, karena kami ini udah melalui proses training ya, kita bisa ngomong training lah, dan kita tuh udah belajar tentang TR90 dan kita udah mengerti. Jadi karena beda coach itu pasti beda hasil teman-teman. Nah, jadi kita harus percaya sama coachnya kita lakukan kerjasama dengan baik. Misalnya disuruh posting foto makanan, posting lah. Kenapa sih? Kenapa sih harus foto-foto makanan? Sebenarnya simple teman-teman, dari makanan itu kita udah tahu, asupan gizinya kamu hari ini udah oke. Oh hari ini kurang nih, kamu makan segini, kamu harus nambah. Dan itu semuanya buat apa sih teman-teman? Buat progres teman-teman yang semaksimal mungkin. Jadi kerjasamalah dengan baik dengan coach-coach kalian ini. Nah, ini tips penting nih. Kenapa bisa jadi no rebound? Karena sebenarnya 90 hari itu sudah membentuk suatu habit yang baik ya teman-teman. Jadi saya ingat waktu saya baru mulai tuh, wah saya pola makannya ambiar banget karena makannya malam-malam, makan malam jam 8 malam, jam 9 malam makan berat, makan bakmi gitu ya. Gimana nggak gemuk. Jadi waktu saya awal mula ikut itu, wah itu mengadjust dulu kan badan. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, kok udah enak nih badannya. Pola makan begini, gue baik-baik aja toh. Ternyata malah lebih seger, lebih sehat, terus susut pula. Jadi itu sudah terbentuk habit yang baru teman-teman. Di 3 bulan itu, di 90 hari. Dan setelah kita punya habit yang baru, kita sudah menjadikan itu lifestyle. Kalau kita sudah menjalankan, kemudian bisa 1 bulan lagi, 1 bulan lagi. Nggak berasa udah setengah tahun tuh pola hidup kita seperti itu. Nggak lama lagi berasa udah setahun. Kok lifestyle gue udah berubah nih. Jadi udah ngerti nih, kalau makannya begini-begini, aku harus mengimbangi dengan apa. Dan memaintainnya udah jadi gampang. Kenapa teman-teman? Karena sudah jadi habit, sudah jadi lifestyle. Itulah yang terpenting teman-teman. Dari TR90 kita membentuk habit yang baru. Dan yang terakhir, ini saya ingetin kalau transformasi kita tuh belum selesai di 3 bulan, di 90 hari. Saya tuh sering ngomong sama teman-teman yang ikut, 3 bulan ini sebenarnya adalah starting point dalam hidup kita. Untuk mengubah badan kita yang tadinya udah kayak mobil tua itu, tapi jadi makin bagus, makin bagus, makin bagus. Akhirnya mungkin jadi kayak mobil sport gitu ya, mana tahu gitu kan, bisa running kayak begitu. Jadi 3 bulan itu 90 hari hanya permulaan, karena
badan teman-teman masih bisa bertransformasi. Asal kita memaintain dengan baik. Gitu. Nah, ini saya mau kasih lihat satu video nih teman-teman. Sebenarnya ini video, ini lagi acara sekolahannya anak saya yang kecil. Dia tuh seneng banget kalau emaknya ikut. Ini saya nggak percepatan ya dengan kecepatan yang asli gitu. Tapi saya lincah banget gak sih? Terus saya langsung inget-inget. Dulu waktu saya lagi gemuk, kalau mau ngajakin anak main, aduh saya mager banget. Pasti suruh orang lain, kamu deh temenin saya duduk aja di pinggiran karena saya pinggang sakit, kaki sakit, capek, nggak bisa lah lari-lari, udah orang lain aja jangan saya. Nah, cuma di sini saya bisa akhirnya menemani anak-anak saya loh untuk kegiatan fisik yang sebelumnya saya nggak bisa. Ini mungkin di teman-teman, di orang lain banyak ya hal-hal yang karena kita nggak sadar loh, karena kegemukan kita tuh melewati banyak kejadian penting dalam hidup. Misal, mungkin tadinya mau nemenin orang tua, mau jalan-jalan, aduh tapi aku sakit nih ternyata karena misalnya kayak saya vertigo, saya nggak bisa berangkat, maaf ya. Jadi orang tua kita terpaksa nggak bisa kita temani. Atau kegiatan misalnya anak ada kegiatan family day, tapi saya jadi nggak bisa nemenin, nggak bisa lari-larian, capek, nggak bisa lah balap karung, aduh susah banget, nggak bisa deh, udah kamu aja sama sama siapa gitu. Jadi kita banyak melewati fase-fase penting mungkin ya teman-teman, dan itu dikarenakan karena kondisi fisik kita yang menggemuk, yang nggak memungkinkan. Jadi teman-teman sebenarnya kesehatan itu bukan tentang berat badan aja yang kita turunkan. Bukan soal kita mengurus, bukan soal kita jadi cakep, kita jadi kelihatan baik. No, bukan itu teman-teman. Tapi ini adalah tentang hidup yang kita bisa dapat lagi. Dari hidup yang kita udah lewati, banyak hal yang kita udah miss, banyak hal yang kita ketinggalan, tapi kita bisa dapat lagi Tuhan. Teman-teman, dengan kita menurunkan berat badan. Ada value yang lebih dalam dari itu. Oke teman-teman, inilah slide saya yang terakhir. Satukan hati bersama kita sukses. Setelah sukses kita tetap bersama. Saya kembalikan pada MC kita, Kaita, silakan. Terima kasih Prisil. Wow, terima kasih ya sharingnya pagi ini luar biasa. Mengingatkan kita